Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada pertemuan ketujuh kali ini, kami akan membahas mengenai efisiensi pasar. Baik, sebelum memasuki materi pada hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Dwi Nur Rahmawati dengan NPM 201010404, Risa Irnawati dengan NPM 20101040663, Suparyono dengan NPM 20101041103, dan Sandi Aditya dengan NPM 20101041106. Baik, sebelum memasuki materi inti pada hari ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan dari bab ini. Jadi tujuan dari bab ini adalah untuk mempelajari konsep tentang efisiensi pasar. Secara spesifik, setelah mempelajari bab ini, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai yang pertama ada konsep pasar modal yang efisien, yang kedua ada bentuk-bentuk pasar efisien, dan yang ketiga ada implikasi pasar efisien. Memasuki materi yang pertama yaitu mengenai konsep pasar modal efisien. Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Meskipun proses penyesuaian harga tidak harus berjalan dengan sempurna, akan tetapi yang dipentingkan adalah harga yang berbentuk tersebut tidak mengalami bias. Dengan demikian, pada waktu tertentu, pasar bisa saja overadjusted atau underadjusted ketika bereaksi terhadap informasi baru, sehingga harga baru yang terbentuk tersebut bisa jadi bukan merupakan harga yang mencerminkan nilai intrinsik dari sekuritas tersebut. Jadi, hal yang penting dari mekanisme pasar efisien adalah harga yang terbentuk tidak bias dengan estimasi harga keseimbangan. Harga keseimbangan akan terbentuk setelah investor sudah sepenuhnya menilai dampak dari informasi tersebut. Kemudian, pada slide ini dijelaskan mengenai ilustrasi konsep pasar yang efisien. Pada gambar tersebut memberi gambaran mengenai proses penyesuaian harga suatu saham perusahaan ketika terdapat informasi baru mengenai perusahaan tersebut. Pada saat informasi tersebut diumumkan, T sama dengan 0, harga saham berada pada posisi Rp1.000. Jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Investor akan dengan cepat menyesuaikan harga saham sesuai dengan nilai saham yang baru. Misalnya karena ada informasi baru yang masuk ke pasar dan menyebabkan nilai baru dari saham tersebut adalah Rp1.200. Maka dalam pasar yang efisien, harga saham akan naik dengan cepat ke nilai Rp1.200. Akan tetapi, jika proses penyesuaian harga pasar saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut, dan hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar di atas. Baik, untuk slide selanjutnya adalah mengenai kondisi untuk tercapainya pasar efisien. Terdapat beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang efisien, yaitu yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Investor-investor tersebut secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang terjadi bersifat acak. Yang keempat adalah investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai hipotesis pasar efisien. Telah disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa pasar yang efisien adalah pasar yang harga sekuritasnya sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Oleh karena itu, aspek penting dalam menilai pasar yang efisien adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Pada pasar yang efisien, harga sekuritas akan dengan cepat
terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut. Sedangkan pada pasar yang kurang efisien, harga sekuritas akan kurang bisa mencerminkan semua informasi yang ada atau terdapat lag dalam proses penyesuaian harga, sehingga akan terbuka celah bagi investor untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan situasi lag tersebut. Kemudian pada pasar yang efisien, investor adalah penerima harga yang tidak dapat mempengaruhi harga seorang diri. Kemudian pada pasar tidak efisien, hanya sebagian kecil investor yang mempengaruhi harga. Untuk pasar efisien, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar. Sementara pasar tidak efisien, harga informasi adalah mahal, dengan akses tidak seragam. Pada pasar efisien, informasi dan tiap pengumuman informasi bersifat acak. Sementara pada pasar tidak efisien, informasi dapat diprediksi oleh pelaku pasar. Dan yang terakhir, pada pasar efisien, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat. Sementara pada pasar tidak efisien, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Untuk selanjutnya adalah berkaitan dengan himpunan informasi saham. Pada gambar tersebut memperlihatkan himpunan informasi bagi suatu saham. Untuk lingkaran pertama mempresentasikan informasi apapun yang relevan bagi penilaian saham yang dapat dipelajari dengan menganalisa sejarah harga pasar saham. Kemudian, seluruh informasi yang relevan bagi penilaian saham. Contohnya, apakah harga saham telah meningkat atau menurun, dan apakah ini berimplikasi di masa mendatang. Kemudian, lingkaran yang kedua yang menyatakan informasi yang tersedia pada publik, misalnya perusahaan serta informasi mengenai industri dan perekonomian. Selanjutnya, untuk lingkaran yang ketiga, menyatakan bahwa seluruh informasi yang juga meliputi informasi rahasia orang dalam. Masing-masing ketiga bentuk efisiensi pasar mengasumsikan jenis informasi yang berbeda dalam merefleksikan harga saham. Bentuk-bentuk pasar efisien. Untuk memudahkan penelitian tentang efisiensi pasar, Fama pada tahun 1970 membagi 3 macam bentuk pasar efisien untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah, yang kedua efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yang ketiga efisiensi pasar bentuk kuat. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar ini memiliki harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu atau yang sudah terjadi. Dan pasar ini dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika informasi masa lalu tidak dapat digunakan untuk memodifikasi harga sekarang. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar ini memiliki harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu yang sudah terjadi dan informasi yang sedang dipublikasikan, termasuk laporan keuangan. Pasar ini dikatakan efisien setengah kuat jika tidak ada investor yang dapat menggunakan informasi yang sedang dipublikasikan untuk mendapat keuntungan tidak normal abnormal return. Dan yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar ini memiliki harga sekuritasnya sepenuhnya mencerminkan full reflected informasi masa lalu yang sudah terjadi dan informasi yang sudah dipublikasikan termasuk informasi privat. Dikatakan efisiensi kuat jika tidak ada investor yang dapat menggunakan informasi privat untuk mendapatkan keuntungan tidak normal abnormal return. Pengujian menggunakan return harapan. Pasar efisien mengimplikasikan bahwa return harapan adalah sepadan dengan risiko sekuritas yang dalam hal ini diukur dengan volatilitas return sekuritas. Dalam pasar efisien, harga sekuritas seharusnya merefleksikan informasi mengenai risiko dan harapan mengenai return mendatangnya. Return yang sepadan dengan risiko saham disebut return normal. Jika pasar adalah tidak efisien, sekuritas-sekuritas akan menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan normalnya, yang disebut return tak normal. Dengan demikian, pengujian efisiensi pasar pada dasarnya adalah pengujian return tak normal. Selanjutnya, mean adjusted return. Jika pasar adalah efisien dan return saham bervariasi secara random di sekitar nilai sebenarnya, maka rata-rata return
sekuritas yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan. Untuk menghitung return tak normal sekuritas I pada hari T, rumusnya adalah return aktual sekuritas I pada hari T dikurangi rata-rata return sekuritas I selama sekian hari sebelum hari T. Dua market adjusted returns. Salah satu teknik untuk menghitung return tak normal adalah dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas. Untuk mencari return tak normal sekuritas I pada hari T, rumusnya adalah return aktual sekuritas pada hari T dikurangi dengan return pasar pada hari T. Market Model Returns. Teknik ini merupakan cara yang lebih canggih dengan menggambarkan hubungan antara sekuritas dengan pasar dalam sebuah persamaan regresi linear sederhana antara return sekuritas dengan return pasar yang disebut dengan market model. Rumus market model adalah sebagai berikut. RI sama dengan alfa ditambah beta plus dikali RM plus EI. Keterangannya, alfa 1 sama dengan intercept dalam regresi untuk sekuritas I. Beta 1 sama dengan koefisien regresi yang menyatakan slope garis regresi. Ini mengatur perubahan yang diharapkan dalam returns sekuritas sehubungan dengan perubahan dalam return pasar. EI adalah kekeliruan regresi. Jika pasar adalah efisien dengan peristiwa yang diteliti, misalnya informasi laba, sudah terkandung pada harga sekuritas, maka return tidak normal disertai tanggal pengumuman laba seharusnya berfluktuatif secara acak disertai di sekitar 0. Sebaliknya, ketidakefisienan pasar akan ditunjukkan jika return tak normal menunjukkan sebuah tren sebelum atau sesudah pengumpulan dibuat untuk publik. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien pada dasarnya bisa dibagi dalam 3 kelompok pengujian berdasarkan klasifikasi hipotesis pasar efisien yang akan diuji. Yang pertama, pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah bisa diuji dengan melakukan pengujian prediktabilitas return. Yang kedua, pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk setengah kuat bisa dilakukan dengan pengujian event studies. Yang ketiga, pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk kuat bisa dilakukan dengan pengujian private information. Pengujian prediktabilitas return. Pengujian prediktabilitas return dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pertama, mempelajari pola return sesional. Yang kedua, menggunakan data return di masa yang lalu, baik untuk prediktabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Pola return sekuritas. Pola penelitian telah menunjukkan adanya suatu pola dalam return sekuritas. Pola tersebut menunjukkan adanya tingkat return yang lebih tinggi atau lebih rendah pada saat tertentu baik dalam periode harian, mingguan, maupun tahunan. 1. Pola harian. Gibson dan Hess tahun 1981 menemukan bahwa return pada hari Senin akan lebih rendah dibandingkan dengan hari lain di bursa saham New York. Begitupun dengan Harris tahun 1986 menemukan juga hasil bahwa pada hari Senin terdapat return yang sangat negatif, tetapi pada 4 hari lainnya returnnya positif. Yang kedua, pola bulanan. Banyak peneliti menemukan bahwa pada bulan Januari terdapat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, dan ini biasanya terjadi pada saham yang kapitalisasi pasarnya kecil. Misalnya Famas 1991, Gultekin dan Gultekin
1983, Kato dan Saleim 1985, Kemp dan Steinbach 1982. Fama 1991 menemukan bahwa return di bulan Januari lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, dan perbedaan yang lebih besar terjadi pada saham yang kapitalisasinya pasarnya kecil. Selanjutnya, fenomena ini disebut dengan January Effect, bahwa pada bulan Januari terdapat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, dan ini biasanya terjadi pada saham yang nilainya kecil atau small stock. Memprediksi return dari data return masa lalu. Return di masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi return di masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Prediksi jangka pendek. Pengujian prediksi jangka pendek biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah return pada periode sebelumnya, biasanya sehari atau beberapa hari sebelumnya, dapat digunakan untuk memprediksi return hari ini. Ada beberapa cara pengujian yang dapat dilakukan melalui dari cara yang sederhana dengan hanya menggunakan data return periode sebelumnya sampai dengan penggunaan trading rules yang lebih kompleks, misalnya dengan uji korelasi, run test, filter test, dan kekuatan relatif sekuritas. 1. Uji korelasi. Uji korelasi adalah pengujian hubungan linear antara return hari ini dengan return di waktu lalu. Semakin tinggi korelasi antara return masa lalu dengan return saat ini, berarti semakin tinggi kemampuan return masa lalu tersebut untuk memprediksi return masa depan. Bentuk persamaannya sebagai berikut. RT sama dengan alfa plus beta R T min 1 T plus ET. 2. Run test. Koefisien korelasi cenderung sangat dipengaruhi oleh data return yang bersifat ekstrim atau terlalu besar maupun kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu alternatif analis yang bisa menghilangkan dampak dari data ekstrim tersebut, yaitu dengan memberikan tanda pada perubahan harga. Teknik analis seperti ini tidak akan mempengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan harga yang ekstrim dan disebut sebagai analis run. Pada analis run ini, perubahan harga ditandai dengan tanda baca plus. Bisa terjadi kenaikan, min bila terjadi penurunan, dan O bila tidak terjadi perubahan. Kemudian jika perubahan harga berhubungan positif, maka cenderung A plus akan diikuti oleh A plus dan A min akan diikuti oleh A min. Urutan tanda yang sama di antara tanda yang berbeda disebut dengan 3. Filter test. Teknik analis filteral biasanya dilakukan dengan membandingkan return yang didapat jika investor melakukan strategi bisnis dan simpan atau buy and hold strategi. Strategi perdagangan dilakukan dengan cara melakukan pembelian ketika harga mengalami kenaikan dari batas yang sudah ditentukan dan menjual sekuritas ketika harga mengalami penurunan dari bawah yang sudah ditentukan. Strategi ini menunjukkan kapan investor melakukan pembelian dan penjualan sekuritas yang sering disebut dengan timing strategi. Pengujian ini mengenai filteral ini secara intensif pernah dilakukan oleh Fama dan Blume pada tahun 1996 dengan membandingkan return yang menggunakan strategi filteral dengan strategi buy and hold. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi dengan menggunakan filteral ternyata relatif kurang menguntungkan dibandingkan dengan strategi buy and hold. 4. Relative strength. Salah satu cara yang banyak dikenal untuk mengkombinasikan informasi harga sekuritas di masa lalu untuk memilih saham adalah dengan cara yang disebut sebagai kekuatan relatif atau relative strength. Levy pada tahun 1967 yaitu dengan membandingkan harga suatu saham saat ini PJT dengan harga rata-rata saham tersebut selama periode P, maka relative strength saham tersebut sebesar PJT per PJT. Hubungan return dan karakteristik perusahaan. Banyak peneliti yang menemukan adanya hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return tak normal yang diperoleh
investor. Karakter tersebut antara lain 1. Ukuran. Pada peneliti BAS 1981 menunjukkan bukti empiris paling awal mengenai adanya size effect, yaitu adanya kecenderungan saham-saham perusahaan kecil yang mempunyai retur yang lebih tinggi dibandingkan saham-saham perusahaan besar. BAN telah menemukan adanya retur tak normal yang bisa diperoleh investor jika memiliki saham dari perusahaan kecil selama periode 1936 sampai 1977. Yang kedua ada market to book. Pada peneliti Fama dan Fred 1991 melakukan penelitian tentang hubungan nilai market to book dengan retur saham. Mereka menemukan bahwa ada perbedaan retur antara saham yang mempunyai market to book value yang tinggi dibandingkan saham yang mempunyai market to book value rendah. Hasil penelitian menemukan adanya perbedaan sebesar 7,8% per tahun. Yang ketiga ada earning price. Pada penelitian BASU 1977 pernah melakukan penelitian mengenai hubungan antara rasio dengan tingkat retur tak normal yang diperoleh dengan menggunakan CAPM. Seperti hanya penelitian pada size effect, hasil penelitian ini banyak mendapat kritikan karena menggunakan CAPM dalam menentukan tingkat retur yang diharapkan. Studi peristiwa. Standar metodologi yang biasanya digunakan dalam studi peristiwa. Ada beberapa standar metodologi. 1. Mengumpulkan sampel, yaitu perusahaan-perusahaan yang mempunyai pengumuman yang mengejutkan pasar atau event. Perubahan harga dapat terjadi jika ada event yang mengejutkan pasar, misalnya adanya pengumuman perusahaan yang akan melakukan market stock split, penerbit saham baru, atau pengumuman mengenai earning perusahaan. 2. Identifikasi hari pengumuman atau event. 3. Menentukan periode analis. Periode analis dibagi menjadi dua, yaitu periode estimasi untuk menghitung retur yang diharapkan dan periode pengamatan untuk menghitung retur aktual dan retur tak normal. 4. Menghitung retur aktual masing-masing sampel setiap hari selama periode pengamatan. 5. Menghitung retur tak normal yang dihitung dengan mengurangi retur aktual yang sebenarnya terjadi dengan retur yang diharapkan. 6. Menghitung rata-rata retur tak normal semua sampel setiap hari. Dari data yang diperoleh, kita dapat menggambarkan adanya pengaruh event terhadap perubahan harga selama periode pengamatan yang ditentukan. 7. Terkadang retur normal harian tersebut digabungkan untuk menghitungkan retur tak normal kumulatif selama periode tertentu. 8. Mempelajari dan mendiskusikan hasil yang diperoleh. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi dan disimpulkan untuk mengetahui dampak pengumuman terhadap perubahan harga yang terjadi. Pengujian private information. Pengujian private information meliputi pengujian apakah pihak insider perusahaan atau kelompok investor tertentu yang dianggap mempunyai akses informasi lebih baik dapat memperoleh retur tak normal dibandingkan dengan retur pasar umumnya. Pihak-pihak yang disebut insider atau direktur, manajer, karyawan, atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Pada penelitian Roger dan Zaman tahun 1988 menemukan bahwa investor yang bukan insider ternyata juga dapat memperoleh retur dengan menggunakan informasi yang terpublikasi serta memperhatikan transaksi yang dilakukan oleh insider. Implikasi pasar modal efisien. Belum terjadi praktisi pasar modal bisa menerima konsep mengenai pasar yang efisien ini, sehingga percaya bahwa pasar ini efisien sehingga mereka bisa memanfaatkan inefisien pasar tersebut untuk mendapatkan retur tak normal. Di sisi lain, banyak kalangan akademis yang percaya bahwa pasar efisien pada tingkat tertentu itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.